bin Zubair. Itu ajaran sesat saya. Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Oh, kalau merugikan palsu. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, saudara-saudara. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Ikut cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku jaga. Rijal, dengar ya Rijal ya. Ini dengar Rijal ya. Ini ya, ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan minum. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Berikut video cuplikan debat seru antara Edis TV dan seorang bunda yang mengerti tentang Quran dan juga hadis. Dan kita akan mendengar percakapan yang begitu seru ini. Itu sebabnya teman-teman jangan lupa tonton sampai selesai agar saudara tidak gagal paham. Berikut videonya. Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, Tuhan, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, mana ada kau ya? Baik. Kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya? Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar? Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut?
Kok takut? Oke, ya sudah, dengarkan ya, dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? membuang Ustaz darah Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbah. Jangan kau makan semua Bunda. Oh, Abdul Somad sesat Abdul berarti ya, Somad. sesat. Aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Bunda Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa Dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tak Katanya tidak percaya. Ini loh, dengarkan nih, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dulu dengar sampai cakap selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahha. Ketika Nabi Kuatkan menyuruh sikit, sahabat kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi Darah, dari pertama. buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku Haram. mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian Rasulullah itu mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, Sayangku. dengar. Dengar ya, dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya, dengar ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat apa? dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka, kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Buka. kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, suci. aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengarnya pernah menjadi geli, nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli. Lo kenapa
Kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau nggak palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi Naik ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus terang aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Rijal, jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau Saya nggak jangan membentur-benturkan. Nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan Bunda begini Bunda. Bunda, Geli aku. apa yang Bunda ilmui, apa yang Bunda ketahui, amalkan semua yang Bunda ikuti itu, yang Bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya Bunda, jangan Bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran Bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang Bunda pahami, apa yang Bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Jadi, Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini? Oke, darah Muhammad diminum nggak Rijal? Umurku udah 58 loh. Darah Muhammad diminum nggak Jal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Rijal. Ku tanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Rijal, mau jawab Rijal. Ini terakhir nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, ku turunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal. Ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli-ahli suluk, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo silakan Rijal. Mungkin ya. Begini Dis. Menurut saya, enggak, kau jawab dulu, betul enggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Inilah Rijal nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul enggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Nggak percaya aku. Sekarang ku tanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya aku. Hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah hadis sahih dari mana? Hadis sahih. Oke sayang. Sayang, hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Hadis sahih dari mana? Sahih dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke? Aku bacakan ya Bu. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu. Kalian berdebat. Biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya silakan.
Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini Bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini aku lagi lihat. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam ya. Hey, Tuhan aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad lah gimana? Adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Rizal. Lihatnya Rizal, tanggung jawabmu itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustadz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Balkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya aku nggak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, ini ulama ya apa nih? Ulama apa nih? Bakir nih. Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi aku tak pernah mempelajarinya. Akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Termasuk perang yang Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. Menangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan
diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Rasulullah Darah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya sesat. Gimana yang benar yang mana? Kalian dengar, rapat dulu dengar, lah. dengar Muktamar dulu. dulu kalian. Dengar dulu Bunda Konsili. Cakap. Kalian Dengar konsili Bunda dulu, Cakap. konsili. Ayo. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustadz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustadz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Saya pernah belajar. Bukan saya. Enggak tahu. Saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rijal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rijal. Gimana Rijal? Ayo Rijal. Ya, ajaran sesat Rijal. Bunda berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rijal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rijal. Aku tidak Kapok terima. kamu. Ayo, gimana yang benar? Tapi aku terima. Marah ini udah Karena Bunda ini. bindaku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, kalau nggak bindaku. apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. Ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun Nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW. Ya, nggak Ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi malah purba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak kau minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Bunda, Terus terang aku cakap. Sampai kalau ada mampus pun aku tak akan minum. Rasulullah, nggak akan menyuruh Bunda macam itu. Nggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau kukul aja adikku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rijal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti katanya dunia yang akan canggih akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang ku cakap.
memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priansa. Di Malaysia. Nanti siap ini. Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya. Ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda itu hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus aku tak akan ku minum. Inilah dia. Pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada yang situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW. Dirujukan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku.
Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Kamu sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Nah, kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat, apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih, dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadila Kamsa nanti, kalau Fadila Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan? Betul ya kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadila Kamsa. Oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sunnah al-jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadila Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadila Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran sunnah Rasulullah al-jamaah dengan hadis Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Semua saksi ya, dengar. Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Mbak, kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Ketika seorang Edis TV menunjukkan bukti yang mana para ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad dan ada beberapa ustadz tadi yang menunjukkan tentang terkait yang membolehkan minum darah Nabi M dan juga minum air kencing Nabi M. Dan di situ kita melihat bagaimana seorang bunda ini menolak dengan keras dan mengatakan bahwa hal itu tidak ada. Dan saya merasa jijik mendengar hal itu, kata seorang bunda tersebut. Dan Edis TV mengatakan itu artinya karena engkau adalah Islam, katanya. Artinya apa? Berarti orang-orang yang tidak mengajarkan sesuai dengan kitab mereka, itu artinya mereka bukan agama itu, ungkap seorang Edis TV. Nah, teman-teman, saya juga sebagai masyarakat biasa memberikan tanggapan terhadap hal ini. Kalau kita belajar di Alkitab, ya di dalam kitab suci, bahwa dari Kejadian sampai dengan kitab Maliaki, bagaimana kita melihat di situ diceritakan tentang kisah nabi-nabi besar seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, dan bahkan banyak lagi nabi-nabi besar seperti Nabi Yunus, Nabi Mika. Saudara-saudara, kalau kita melihat nabi-nabi ini, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Seperti Nabi Elia, seperti Nabi Jeremia, Yesaya. Mereka adalah nabi-nabi besar dan nabi-nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Seperti Musa dengan tongkatnya di tangannya, ya bisa membelah lautan. Seperti Joshua bisa mengadakan mujizat. Ya, seperti Elia, ya, dan juga Nabi Elisa. Bagaimana orang-orang mati bisa bangkit lewat pelayanan mereka sebagai nabi yang diutus, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi di samping itu bisa kita melihat walaupun mereka luar biasa dipakai oleh Tuhan dan mereka adalah utusan, mereka adalah nabi besar dan nabi yang terkenal, mereka itu tidak boleh kita pertuhankan. Mereka itu tidak boleh kita
ya secara berlebihan kepada mereka. Jangan sampai kita menyamakan nabi-nabi ini seperti Tuhan. Ya, karena kodrat ilahi, ya, derajat Tuhan, tidak ada yang bisa membandingkannya. Termasuk itu Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Yesaya, Nabi Yunus yang dikenal dengan Nabi besar. Ya, kita tidak boleh menuhankan nabi-nabi ini. Ya, karena apa yang mereka sampaikan adalah perintah Tuhan dan firman Tuhan. Ya, apalagi ketika kita tonton tadi, katakanlah gak ada saudara di Alkitab seperti Yesaya, seperti Nabi Yunus. Aku ini seorang nabi. Ya, ayo minum keringatku. Ayo minum air ludahku. Tidak ada. Mereka mengatakan demikian. Ya, saudara-saudara, tidak ada. Itu sebabnya mari kiranya lewat video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, dan video ini boleh mengedukasi bagi kita semua, sehingga kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas, mampu memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena kehidupan kita, khususnya dalam beragama, itu akan menentukan kehidupan kita di dunia ini dan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia. Itu sebabnya pilihlah yang benar, pilihlah kehidupan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.